Kita biasanya memaknai nikmat itu adalah sesuatu yang kasat mata. Kalau uang kita banyak, kalau kita masih punya aset, kalau kita masih punya tabungan, mungkin kita akan mengatakan itu nikmat yang luar biasa. Tetapi kita lupa hormati Allah, bahwasanya apa yang kita rasakan saat ini itu juga kenikmatan yang luar biasa. Jangan jauh-jauh. Sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau saat ini Bapak Ibu sakit. Bayangkan kalau saat ini kita di rumah sakit sedang diopname dan lain sebagainya. Saya pikir kita sepakat, walaupun kita tidur beralaskan uang, tetapi kalau sakit, enak gak ya kira-kira? Kita berbantalkan itu, bantalnya saja 1 miliar, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tangan nggak bisa digerakin, mata sudah sulit, kaki apalagi. Mana yang kita pilih? Sehat, walaupun hanya kita mungkin dalam keadaan sederhana, atau sebaliknya bergelimang harta, tetapi kita dalam keadaan yang sakit. Saya pikir kita sepakat, walaupun kita tidak banyak uang, walaupun kita tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi kita masih dalam keadaan sehat, dan sehat ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di majelis yang mulia ini adalah mereka yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bila mana kita bersyukur atas segala kenikmatannya, maka dipastikan Allah akan menjaga kita, Allah akan menyelamatkan kita, dan yang paling penting adalah Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah malas bersolawat, jangan pernah ragu untuk bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu hormati Allah, solawat itu semakin banyak kita hadirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar sumber pahala, tetapi dia bisa memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Apa yang menjadi hajat kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan yang paling penting lagi adalah insyaallah kita akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Karena itu, untuk memanaskan suasana setelah kita baca Yasin tadi bersama, kita perlu untuk bersolawat, menyampaikan salam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minul buduru mithla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Apapun yang kita pilih, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari konsekuensi atau pertanggungjawaban. Karena itu bila mana kita memilih yang baik dalam kehidupan ini, kita mengambil peran yang baik, kita mengambil jalan yang lurus, maka jelas konsekuensinya adalah kebaikan di hari akhir. Tetapi bila mana kita memilih jalur yang tidak baik, jalan yang tidak baik, atau cara-cara yang tidak baik, maka konsekuensi dari semua yang kita lakukan itu adalah ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah, kita harus pintar-pintar memilih. Kita harus pintar-pintar menjalani peran sebagai hamba Allah dalam kehidupan ini, sehingga kita di saat nanti ada hitungannya di hadapan Allah, kita benar-benar menjadi orang yang paling beruntung. Karena itu di majelis yang mulia ini saya ingin sampaikan 3 wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang 3 hamba Allah? Yang pertama, Jibril berkata, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyit." Nabi Muhammad, dan ini berlaku untuk semua kita umatnya beliau. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah engkau sekehendakmu. Jalani hidup ini terserah kamu. Bagaimana caramu mau menjalani hidup itu terserah kita. Gak ada yang melarang. Tetapi ingat, kehidupan manusia di dunia ini tidak akan kekal abadi. Tidak selamanya kita akan hidup terus seperti ini. Yang ada apa? Fa innaka mayyitun. Suatu ketika Anda akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mufaraqah. Cintai siapapun yang engkau ingin cintai. Kasihi kekasihmu. Silahkan Anda mencintai siapapun dalam kehidupan ini. Tetapi ingat, yang namanya mencintai itu tidak akan kekal abadi. Kenapa? Ingat suatu saat Anda akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Dan yang ketiga, pesan Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi adalah, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hendaklah Anda berbuat semaumu, sekehendakmu, tetapi ingat, segala sesuatu itu akan ada nilainya di hadapan Allah, akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 ini adalah menjadi spirit kita untuk benar-benar bisa menghadirkan kebaikan hamba Allah. Yang pertama kata beliau, i'mal ma syi'ta, ish ma syi'ta. Hiduplah Anda sekehendakmu. Masya Allah, kita hidup ini bebas hamba Allah. Kita mau beribadah, tidak mau beribadah, nggak ada yang melarang. Kecuali kalau kita memang berada di satu institusi seperti ini, ada aturan-aturannya, ya kan? Artinya kalau kita terlambat, kalau kita tidak hadir, itu ada absensinya. Tetapi luar daripada itu hati Allah. Anda mau beribadah kepada Allah, Anda mau menghabiskan waktunya untuk apapun juga, itu terserah Anda. Tetapi yang paling pasti untuk kita camkan dalam kehidupan kita hati Allah, manusia itu tidak akan pernah kekal abadi selamanya dalam kehidupan ini. Artinya apa? Walaupun kita bebas dalam hidup ini, Anda harus ingat, kita harus ingat bahwasanya ada kematian yang menanti kita semua. Maka kalau kita tahu diri kita akan meninggalkan dunia ini Allah, maka tentu kita yang harus memilih jalan yang baik. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berpesan kepada kita, waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Engkau wahai anak Adam, kata Imam Ali, kita ini manusia dilahirkan dalam keadaan menangis. Nih, ibu-ibu anggota di belakang yang pernah melahirkan anak-anaknya, kira-kira begitu anak lahir itu langsung ketawa apa menangis, Bu? Menangis. Justru tangisan anak itulah yang menjadi obat yang paling mujarab bagi seorang ibu. Ibu-ibu yang pernah melahirkan dalam keadaan normal, itu berbeda suasana batinnya dengan orang yang melahirkan dalam keadaan sesar. Yang namanya melahirkan itu bapak-bapak,
sakitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Pernah coba nggak? Saya nggak tahu laki-laki ini kalau kita jelasin paham apa tidak gitu loh Bu. Karena kalau saya insya Allah sedikit paham Bu, walaupun nggak pernah melahirkan, tetapi saya punya putra 4, putra putri. 3 itu selalu bersama saya, yang 1 itu kebetulan saya di luar daerah. Jadi ibunya itu di saat lahiran, Mbak, di rumah itu sudah sakit, berapa kali sakit biarin saja, berminggu-minggu sakit biarkan saja, karena kita tahu kondisinya. Begitu sudah capek sekali, lelah sekali, baru kita antar ke rumah sakit. Jadi di sana itu tidak terlalu lama Pak, prosesnya dengan bidan, dengan perawat itu jalan biasa. Cuma yang sakit itu siapa? Kita yang nunggu. Bayangkan rambut habis Pak, dicakar semua, badan kita habis, itu sudah nggak kelihatan lagi mana mulut, mana bahu, badan, mana rambut, itu habis. Itu menunjukkan apa? Perempuan itu sakitnya luar biasa, ya Bu ya. Itu bagi mereka yang lahiran secara normal. Tapi kalau mereka yang sesar itu agak sulit untuk menerjemahkan. Oh ternyata lahiran itu biasa-biasa saja, padahal sakitnya luar biasa. Bapak Ibu, sakit melahirkan itu justru obat yang paling mujarab. Bukan kita meminum vitamin, justru tangisan bayi itu akan menghilangkan rasa sakit si ibu. Ya Bu ya. Begitu, ya Allah, hilang gitu. Sakitnya itu yang hilang. Padahal capeknya tadi disebutkan dalam Al-Quran itu apa? Wahnan ala wahnin. Yang namanya orang melahirkan itu kesusahan di atas kesusahan. Al-Quran menggariskan seperti itu, beban di atas beban, sakit di atas penyakit. Tetapi subhanallah, bila mana anak itu menangis, maka terobatilah kesedihan atau rasa sakit si ibu. Kemudian apa? Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Orang-orang di sekeliling Anda yang menunggu kehadiran kita yang lahir tadi, kondisi mereka senang gembira, mereka justru tertawa, bersuka cita. Kenapa? Karena kita lahir. Maka Imam Ali mengatakan apa? Fa'mal liyaumika an takunu idza baqau. Sekarang tugasmu adalah jadilah Anda pribadi yang baik. Hidup ini menjadi hidup yang berarti, yang berprestasi bagi Anda, sehingga di saat Anda meninggal dunia, mereka semua akan menangisi kepergian Anda sebagai orang yang baik tadi. Sementara Anda yang tadinya menangis di saat lahir, Anda menghadap Allah dalam keadaan penuh sukacita, senyum mengembang. Kenapa? Karena Anda sudah banyak prestasi dalam hidup ini. Maka subhanallah Bapak Ibu, hidup ini, jalani hidup ini atau jalan yang kita ambil itu tergantung kita. Mau ambil yang baik atau yang buruk itu tergantung kita. Tetapi yang paling penting yang harus kita ingat adalah bahwasanya kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Maka bila mana kita meninggal dunia, justru mengingat mati inilah yang akan menjadi filter kita di dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, kalau saya ibaratkan kita mengendara mobil, mengingat mati itu adalah seperti remnya. Kalau kita tidak punya rem di saat mengendarai mobil, itu kita akan lolos. Tetapi begitu kita ingat mati, ya, dalam kehidupan ini, biasanya kita akan lebih baik. Kita akan termotivasi untuk melakukan kebaikan, ketaatan di hadapan Allah. Kenapa? Jangan-jangan kita dalam kondisi seperti ini, justru kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Islam, Bapak Ibu, mengingat mati itu adalah satu anjuran yang luar biasa. Jangan anti untuk mengingat mati. Karena sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia adalah apa? Kematian. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Banyak-banyak engkau mengingat sesuatu yang akan menghilangkan kenikmatan itu dalam diri Anda. Apa yang akan bisa menghilangkan kenikmatan itu? Kematian. Jadi kalau sudah mati, mohon maaf, aset yang banyak itu tidak ada maknanya. Jabatan yang tinggi sekalipun itu sudah tidak akan berguna lagi. Maka Rasulullah SAW katakan jangan anti untuk mengingat kematian. Makanya dulu dalam Islam, Bapak Ibu, ziarah kubur itu kan dilarang. Awal-awal Islam, ziarah kubur itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang Anda untuk ziarah kubur, kata Rasul. Kenapa? Iman seseorang itu belum mantap.
belum bagus, belum kuat. Ada di antara orang-orang yang dahulu, mohon maaf, dia datang ke kuburan nangis-nangis minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, minta kepada penghuni kubur. Itu adalah cara yang tidak baik. Maka begitu iman manusia sudah stabil, umat Islam sudah paham mana yang baik, mana yang buruk, mana iman yang bagus dengan tidak, mereka tahu kemana dia akan minta kepada Allah SWT. Maka Rasul katakan, silahkan anda sekarang ziarah kubur. Jadi saat ini kita dianjurkan untuk ziarah kubur, tapi tujuannya apa? Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, supaya anda benar-benar dengan ingat kuburan maka anda ingat akhirat. Anda lihat kuburan maka anda ingat kematian. Itulah yang menjadi rahasia kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Syekh Muhammad Lafaf itu dalam kitab Tambihul Ghafilin, justru beliau mengatakan, Bapak Ibu, kalau orang itu sering mengingat kematian, maka yang akan nampak dari perilaku orang itu 3 hal. 3 sikap yang akan lahir bila mana kita sering mengingat kematian. Apa sih 3 sikap itu? Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang kalau ingat mati, Allah, dia akan segera untuk melakukan pertaubatan. Dia tidak mungkin meninggalkan kewajibannya di sisi Allah. Dia tidak mungkin terlena dengan kehidupan ini. Dia akan segera melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Kenapa? Karena dia yakin, siapa tahu dia meninggal dunia. Bayangkan kalau kita sedang lupa kepada Allah, sedang maksiat, diambil nyawa kita, apa yang terjadi kemudian? Alhamdulillah Allah. Maka orang yang beriman, orang yang selalu mengingat kematian, dia tidak akan berpikir, oh saya masih sehat, saya masih segar bugar, saya masih muda. Tidak. Dia akan selalu menghadirkan ketaatan di sisi Allah. Kenapa? Karena dia tahu kematian itu selalu mengintai dia. Maka orang yang mengingat kematian, Bapak Ibu, ta'jilut taubah, segera dia melakukan kebaikan, segera dia melakukan pertaubatan. Maka taubat itu, Allah, kalau kita kembali kepada cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu setiap hari bertaubat 70 kali. Kana sallallahu alaihi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu istighfar setiap hari dan bertaubat setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Artinya apa? Setiap kali beliau ingin lupa kepada Allah, beliau kembali ingat kepada Allah. Jadi kalau ini yang bisa kita hadirkan, Bapak Ibu, mohon maaf, misalnya ada ruang untuk kita tidak sholat misalnya. Begitu kita ingat, oh saya mati, maka segera kita akan melakukan sholat. Begitu kita banyak harta, kemudian lali dengan harta kita, tidak mau bersedekah, oh ingat mati, nanti saya mati, maka kita bersedekah terlebih dahulu. Maka subhanallah, mengingat mati ini akan mensegerakan kita untuk selalu dekat kepada Allah atau bertaubat kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, mengingat kematian itu akan melahirkan sikap yang disebut dengan qanaah. Rasa puas, rasa cukup atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita mendapatkan hari ini sedikit, alhamdulillah. Mau banyak, alhamdulillah. Yang pasti kita selalu merasa puas dan bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ada orang yang merasa tidak puas dalam hidup ini, Bapak Ibu. Sudah dapat rezeki sekian, kadang-kadang dia menggadaikan waktunya untuk mencari rezeki. Kadang-kadang karena tugasnya dia menghilangkan kewajiban dia di hadapan Allah. Berapa banyak di antara kita yang mohon maaf, sholatnya saja kadang-kadang tidak on time. Kita ini aneh ibn ajaib, Bapak Ibu. Kalau kita bertugas, taruhlah kita ini sebagai pegawai, kita punya tugas. Dari pagi, kalau kita bekerja itu semangatnya luar biasa. Dari jam 6, jam 8, jam 10, Masya Allah, gak ada rasa capek. Tetapi kenapa kalau sudah Allahu Akbar, itu kok datang rasa capek luar biasa. Mulai kita katakan ini kita capek, kita ngantuk, ini sakit. Kok giliran azan saja kita sakit? Padahal sholat itu hanya 4 menit, Bapak Ibu. Tetapi kita kok banyak yang sakit. Atau banyak yang lali, banyak yang tidak mau melakukan sholat. Bayangkan, begitu durhakanya manusia di hadapan Allah, diberikan waktu yang begitu panjang, giliran sholat, kita kan hanya diminta untuk sholat saja, Bapak Ibu. Tetapi banyak di antara kita yang kalau sudah urusan sholat, itu tawar-menawarnya tinggi sekali.
Karena kerja dia tinggalkan sholatnya, karena tugas dia tinggalkan sholatnya. Hati-hati mata Allah. Jangan sampai gara-gara kita bekerja, gara-gara kita mengejar uang atau mengejar kenikmatan, kita lupa kewajiban kita di hadapan Allah. Ini namanya kita tidak qanaah. Maka penting sekali mata Allah. Qanaah ini artinya bukan artinya menerima terus, bekerja tidak tapi menerima, tidak. Orang qanaah itu adalah berikhtiar, terus berikhtiar. Tetapi bila mana datang waktunya untuk beribadah kepada Allah, waktunya sholat, dia tinggalkan semuanya. Bapak Ibu, apa sholat itu sama lamanya dengan kita bekerja? Kita bekerja itu dari pagi, Masya Allah, nggak pernah capek. Giliran sholat, apa kata Allah SWT? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hari Jumat saja, ini besok hari Jumat. Nggak pernah kita disuruh, ingat Pak Yunus, dari pagi Anda sudah ke masjid. Tidak. Atau jam 9 sudah, tidak. Begitu azan memanggil, idza nudiya lis-salah, begitu azan memanggil, sudah tinggalkan semua perkara-perkara. Lihat, begitu selesai sholat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Begitu Anda selesai menunaikan sholat, apakah kita disuruh lanjut Anda berzikir, lanjut Anda bertasbih, lanjut Anda iktikaf? Tidak. Begitu selesai sholat Jumat, bergegaslah Anda pergi lagi menjalani tugas yang sudah kita lakukan. Subhanallah. Artinya kalau giliran Allah, kita justru diberikan kemudahan yang luar biasa oleh Allah. Tetapi berapa banyak di antara kita yang lupa untuk melaksanakan sholatnya? Berapa banyak di antara kita yang nego kalau sudah urusan sholat? Berapa banyak di antara kita yang konsisten melakukan sholat berjamaah di masjid? Ya, makanya dulu Pak Umar itu kan selalu tekankan masjid, 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 masjid. Karena beliau tahu ibadah kita ini kan hanya sedikit. Nah, kalau yang sedikit ini kita ambil celahnya biasa-biasa, maksudnya biasa-biasa apa? Sholat itu kan bisa sendiri, bisa berjamaah. Kalau sendiri kan sholat juga namanya, cuma pahalanya kan kecil. Kalau kita sholat berjamaah itu kan ditambah 27 kali lipat. Maka beliau kejar yang 27. Beliau tahu banyak tugas-tugas negara yang harus dilakukan. Nah, kenapa beliau seperti itu, masya Allah? Karena salah satu faktornya adalah beliau ingat kematian. Maka subhanallah, orang yang mengingat kematian itu, kata ulama, dia akan menikmati hidup ini dan dia tidak akan lengah, tidak akan lali dari kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita sering mengingat kematian, yang akan nampak dalam kehidupan kita adalah nasyatul ibadah, semangat ibadah. Coba, kalau kita malas-malas ibadah, kemudian ingat mati, atau ada di antara teman-teman saja, kalau dia lalai kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau kebaikan, hei, dek, mati nanti kita. Kira-kira takut nggak? Kalau kita sebut mati, takut apa tidak? Takut, Bapak Ibu. Ya iya ya, jangan-jangan kita mati. Artinya kalau kita mau durhaka kepada Allah atau lupa kepada Allah, ingat saja kematian. Kematian ini bisa menjadi apa? Motivasi kita untuk berbuat kebaikan. Karena itu kubur atau ziarah kubur itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena bisa kita mengingat yang namanya kematian. Bapak Ibu, boleh kita mengambil pelajaran berharga dari seorang sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan itu apa kurangnya sih? Solehnya iya, alimnya iya, dekatnya dengan Rasul juga iya. Satu-satunya sahabat yang paling banyak amal sedekahnya itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Konon Madinah itu pernah mengalami yang disebut dengan Yaumul Maja'ah, masa paceklik, Bapak Ibu. Diriwayatkan di masa itu hampir setiap waktu, setiap saat itu banyak orang meninggal dunia, terutama orang-orang Islam, karena mereka rata-rata miskin, sehingga banyak yang meninggal dunia. Ibaratnya ya, kalau misalnya musim paceklik di Indonesia, ya, Pak Yunus ini dibanding saya, beliau duluan lah kira-kira. Kenapa kurusan? Kalau saya kan harus, karena gemuk, kurus dulu, baru matinya gitu loh, nggak langsung mati. Kalau kita melihat secara postur tubuh gitu loh. Jadi orang dulu itu banyak yang meninggal dunia. Nih, Masya Allah. Kenapa? Kelaparan. Bapak Ibu, Sayyidina Utsman bin Affan dikenal sebagai pembisnis ulung. Beliau langsung memerintahkan anak buahnya yang ada di Syam, Syria, itu adalah wilayah jangkauan bisnis beliau.
Beliau minta anak buahnya, tolong bawakan semua aset saya yang ada di Syam. Bapak Ibu, masih puluhan kilo itu Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi, yang bisa mendengar suara kaki onta yang membawa harta Sayyidina Utsman. Yang lain tidak bisa mendengar. Sampai beliau katakan, ini pasti suara kaki onta yang membawa harta Sayyidina Utsman. Saking banyaknya harta itu. Bapak Ibu, begitu sampai di perbatasan Madinah, orang-orang Nasrani, Yahudi yang kaya-kaya itu sudah menunggu. Untuk apa? Mau membeli habis semua harta yang dibawa dari Syam. Terjadilah tawar-menawar antara saudagar Yahudi Nasrani dengan Sayyidina Utsman. Wahai Utsman, saya akan borong semua harta Anda ini berapapun yang Anda mau. Bahkan kami sanggup memberikan Anda 2 kali lipat, yang penting Anda berikan semua harta itu. Bayangkan Bapak Ibu, modalnya 1, dibeli, diborong semua, mau baik atau tidak 2 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman? Masih murah. Kalau begitu gimana? 3 kali lipat. Kami akan habiskan harta Anda 3 kali lipat. Ya, keuntungannya 3 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman? Masih terlalu kecil. Kira-kira kalau kita punya Bapak Ibu, ada barang kita, mobil saja kita baru beli, ditawar 3 kali lipat, gimana Pak? Pak Jaka gimana? Lepas ya? Lepas saja sudah. Tutup mata kita sudah. Nggak perlu mikir panjang-panjang. Sudah 3 kali lipat, sudah jelas. Beli 100, dibayar 300. Nah, kita beli yang baru lagi, kan begitu? Apa kata Sayyidina Utsman? Terlalu murah kalau 3 kali lipat. Orang Yahudi mengatakan 4 kali lipat Sayyidina Utsman. Beliau bertahan, masih murah. Kalau begitu penawaran tertinggi, dan ini yang menawar ini adalah biasanya orang-orang yang sudah gila. Karena tidak mungkin dibeli dengan harga seperti itu. Berapa? 5 kali lipat kami borong semua harta Anda, Sayyidina Utsman bin Affan. Apa jawab beliau? Harta ini sudah dibeli 10 kali lipat. Alangkah kagetnya saudagar-saudagar itu. Siapa yang berani beli? Apa jawab beliau? Allah yang sudah membelinya. Berapa Allah membelinya? 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan atau menghadirkan satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan. Apa kata Sayyidina Utsman? Ini sudah dibeli oleh Allah, maka beliau bagi percuma, gratis kepada semua umat Islam di Madinah. Sampai-sampai terlalu banyak sisanya. Kenapa? Orang-orang Islam sudah merasa cukup. Mereka sudah punya semua aset. Banyak yang tersisa. Anda bisa bayangkan kalau kita ini sudah dapat saja masih kurang aja, iya kan? Kita sudah dapat giliran saja masih banyak yang kekurangan. Mereka sampai menolak pemberian dari Utsman bin Affan. Alhamdulillah, seperti itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Tetapi kalau beliau menyebut kuburan, Bapak Ibu, konon dalam riwayat, bila mana disebutkan kuburan di hadapan Sayyidina Utsman, itu air matanya meleleh sampai badannya habis basah, janggutnya ini basah dengan air tangisan beliau. Konon dalam riwayat, kalau disebut kuburan di hadapan beliau, 3 hari 3 malam beliau tidak bisa tidur. Kalau kita kan masih mending, bisa nyaman tidur, nyenyak tidurnya. Walaupun sudah sebut mati, sebut kubur, luar biasa. Sayyidina Utsman, begitu banyak pahala yang beliau lakukan, banyak kebaikannya, tetapi ngerinya luar biasa kalau sudah berbicara kuburan. Kenapa? Beliau katakan, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur ini, kata beliau, adalah transit pertama untuk menuju akhirat. Tempat pertama untuk kita menuju akhirat itu kuburan. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang selamat dari kuburan ini, kata beliau, maka setelah itu akan jauh lebih mudah lagi kehidupan dia. Faman lam yanju minhu. Tetapi kalau ada orang yang tidak selamat di alam kubur ini, fama ba'dahu asyaddu, maka setelah ini jauh lebih keras lagi siksa yang akan dia dapatkan. Itulah yang menjadikan beliau menangis. Jadi bayangan beliau adalah, kalau saya dimasukkan ke kuburan, apa yang saya jumpai di situ? Kalau baik, maka itu adalah kenikmatan. Tetapi kalau itu menjadi siksa, Bapak Ibu, bayangkan siksa itu begitu kita masuk alam barzah sampai hari kiamat.
sampai ujungnya adalah neraka, barulah kita akan merasakan siksa yang terus menerus. Kecuali Allah menghadirkan kasih sayangnya, barulah kita diangkat dari yang namanya neraka. Maka subhanallah, apa yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi itu sangat relevan kepada kita semua. Bapak Ibu, jalani hidup ini terserah kita. Mau sholat silahkan, mau berbuat baik silahkan, mau ngaji silahkan, mau judi silahkan, mau sabung ayam silahkan, gak ada masalah. Tetapi konsekuensinya Bapak Ibu ada di akhirat kelak. Di dunia mungkin kita bisa lari-lari, di dunia masih kita bisa main-main. Mohon maaf, mungkin gak ketangkap kita di dunia, ya. Nggak ketangkap di dunia karena Pak Yunus ini kan terbatas dia, walaupun dia hanya bisanya cheat namanya juga Intel, ya kan. Intel hanya ngasih tahu saja belum tentu benar juga ya kan. Bisa kita lepas dari Intel, hadirat Allah. Yang tidak bisa lepas itu adalah dari intelnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Kita bersembunyi dari manusia, kita lari dari kejaran manusia, tetapi kita tidak lari dari kejaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah wasiat bagi saya pribadi dan kita semua untuk bisa menghadirkan kehidupan yang berarti, kehidupan yang penuh prestasi, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Maka bila mana kita benar-benar menghadirkan kebaikan, insyaallah kita akan merasakan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Saya pikir demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. 3 wasiat tadi baru kita sampaikan 1 wasiat. Maka mudah-mudahan dengan 1 wasiat ini kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih semangat untuk melakukan amal saleh. Bapak Ibu, di penghujung tausiah ini saya minta untuk kita berdoa. Yang pertama kita hajatkan untuk kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan kekuatan iman, kemantapan Islam, dan keteguhan di dalam beramal saleh. Keluarga kita mudah-mudahan menjadi keluarga yang baik, yang sakinah, anak-anak yang taat, anak-anak yang saleh, anak-anak yang selalu menyejukkan hati orang tuanya. Institusi kita mudah-mudahan kita yang bekerja di sini diberikan kesehatan, keafiatan. Para atasan-atasan kita juga diberikan petunjuk oleh Allah SWT, diberikan kekuatan di dalam memerintah kita, dan benar-benar ditunjukkan kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT. Dan saya juga minta doa khusus. Besok kontingen kafilah MTQ itu akan berangkat menuju Samarinda, dan kami akan menyertai. Makanya pagi ini batik karena langsung akan dilepas oleh Bapak PJ Gubernur di BPSDM. Kemudian sama juga PON sedang berlangsung, maka mudah-mudahan semua kontingen NTB baik itu MTQ maupun PON diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya adalah kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا ودواء أسقامنا وأمراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، وبارك لنا في بناتنا، وبارك لنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.